Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Dodon TV. Kali ini masih tetap berita si Agus dan FA. Semakin ngawur aja. Masa presiden suruh datang ke rumahnya Agus? Bikin puyeng aja. Simak aja lah videonya. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Calon-calon penghuni neraka katanya FA. Nggak kebalik lah. Ya, inilah semprotan daripada Wakanet. Farhad nyuruh presiden datang ke rumah Agus, nggak salah. Hello, pikir pakai otak yang cerdas. Tugas presiden itu bukan hanya untuk memperhatikan Agus. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang memiliki tempat tinggal yang lebih tidak layak lagi daripada Agus. Jadi tidak ada haknya si Farhad ini nyuruh-nyuruh presiden datang ke rumah Agus dan memperhatikan Agus. Masih banyak yang jauh lebih menderita daripada Agus. Jadi pikir pakai otak yang cerdas kalau bicara. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah. Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang, biar Pak Prabowo lihat rumah Agus layak nggak? Bedah rumah kali itu mati bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus, bukan Pak Prabowo. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Pengacara. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan Agus Salim. Waduh, lu mah bener-bener Farhad. Ini cupu, bencong namanya. Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ini apalagi, kemudian dia bilang mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu loh. Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajakin mau minta dipukul tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu ya. Dan dia datang ke sana kalau memang mau berantem. Contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga Makassar juga ada Sirina Pancai. Janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cupu, bencong namanya. Orang Bugis, orang Makassar tahu bagaimana menyelesaikan perkara. Mau dia damai, mau dia tarung, mau dia berperang pun tahu. Begitu ya Pak ya? Tahu cara. Dan orang Bugis adalah orang laki-lakinya laki-laki. Ya, bukan bencong ngajakin berantem tapi bawa-bawa podcast, bawa-bawa wartawan. Nah, saya Bugis Makassar. Dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika. Dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Nah memang orang Makassar itu badinya di depan bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Karena Denny orang Cina Makassar. Oke, jadi teruntuk saudaraku orang Makassar dan orang Bugis tentunya ya, jangan sampai terprovokasi dengan keadaan ini antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Kenapa? Karena itu adalah masalah mereka pribadi. Udah biarkan aja mereka yang mengurusi masalah mereka. Kalau memang Farhad Abbas punya nyali besar dan Denny Sumargo punya nyali besar, sudah tunjukkan di atas ring aja, naik atas ring. Biar kelihatan mana yang laki, mana yang bukan. Nah, itulah video dari Farhad Abbas. Masa meminta presiden datangi si Agus? Emang gak ada kerjaan yang lebih penting apa? Dan untuk semuanya jangan ikut-ikutan lah, biarlah mereka berdua menyelesaikan masalahnya. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.